Jenazah Ricky Siahaan, gitaris band Seringai, telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu 26 April 2025. Wendy Putranto selaku manajer Seringai, turut berbagi cerita tentang momen-momen kebersamaan mereka saat tur. Ia mengungkapkan bahwa Ricky menginginkan suasana berbeda ketika mereka memasuki Jepang. Jadi ketika mereka selesai tur di Taiwan, terus masuk ke Jepang, jadi memang di Jepang itu kita show-nya nggak rapat ya, hanya ada 2 show dan dua-duanya di Tokyo. Jadi waktu istirahat yang pendek di Taiwan akhirnya dilanjutkan di Jepang. Sebelum show yang pertama dan menuju show yang kedua tuh ada 2 hari. Nah jadi ketika mereka sampai di sana, teman-teman Seringai ini kan kalau tur pasti sering mampir ke bar gitu ya, karena biasanya di bar tuh selalu ada pertunjukan atau gigs dari band-band lokal yang menarik. Nah tapi si Ricky waktu itu bilang, karena Ricky memang nggak minum, dia juga nggak ngerokok, jangan ke bar mulu dong, pengen juga kita ke taman. Bagaimana nih kalau kita ke taman rame-rame satu band? Boleh, nanti hari terakhir ya, rencananya hari Minggu waktu itu setelah show kedua. Jadi kita mau ke Roppongi Park. Nah itu yang menjadi statement terakhir. Dan ternyata ya taman yang dimaksud ya mungkin San Diego Hills ya, yang akhirnya kita semua di sini, teman-teman, keluarga, teman-teman media juga berpiknik bersama di Taman San Diego Hills, kilometer terakhirnya Ricky. Ya, lagu ini lagu Landslide dari Smashing Pumpkins, dan ini memang salah satu lagu yang Ricky dalam sebuah wawancara dengan teman kami di Bali ya, Rudolf Detu, itu dia memilih lagu ini. Mungkin kalau saatnya tiba, gue mau lagu ini dimainkan di pemakaman. Jadi pemutaran lagu ini sebagai salah satu wasiat yang kami jalankan, kami penuhi atas keinginannya almarhum. Tapi statement itu udah lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Karena biasanya kalau wawancara tentang lagu ya, album yang dia suka ditanya gitu. Ini lagu ini sangat menyentuh buat dia, dan dia ingin lagu ini dimainkan ketika saatnya tiba. Dia nggak bilang ini lagu harus dimainkan di pemakaman, enggak. Dia cuma bilang ketika saatnya tiba, gue pengen lagu ini dimainkan. Kalau peti di stikerin itu memang idenya Aryan, vokalisnya Seringai. Dan Aryan minta izin dengan keluarga, dengan istri gitu ya, dengan anaknya juga, untuk bagaimana kepergiannya Ricky ini juga berlalu bersama band-band favoritnya. Karena semua stiker yang ditempel itu adalah band-band yang disuka oleh Ricky gitu ya, entah itu band internasional ataupun band nasional. Dan kemarin teman-teman yang hadir melayat memberikan penghormatan terakhir juga diminta untuk membawa stiker band mereka masing-masing. Karena Ricky adalah orang yang tidak bisa dipisahkan dengan musik gitu ya. Musik adalah bagian terbesar dari hidupnya. Bersama band-band favorit ini dia tumbuh berkembang besar gitu ya. Bagaimana dia membentuk pola pikir, membentuk perspektif, melihat dunia ini, melihat kenyataan sosial gitu ya, itu melalui musik. Jadi musik itu adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Makanya ketika Ricky berlalu, ya teman-teman menginginkan Ricky berlalunya bersama musik favorit, band-band yang ia suka. Kalau pakaian enggak, tapi kalau sepatu dia mengenakan Vans. Karena memang Seringai adalah brand ambasadornya Vans Indonesia. Jadinya itu bukan karena kontrak ya, tapi karena memang sejak remaja teman-teman Seringai ini selalu mengenakan sepatu Vans. Dan ketika Vans tekan kontrak dengan Seringai di 2018, ya udah pasti suka ya, senang banget mereka. Dan itu juga nggak ada dalam wasiatnya Ricky,
Tapi dari teman-teman, dari keluarga yakin bahwa Ricky nggak keberatan kalau dia dimakamkan dengan fans. Ada juga dia menggunakan bandana ya. Bandana itu dari band favoritnya juga, Suicidal Tendencies. Dan kalau jasnya enggak, jasnya memang dari keluarga ya. Jadi ketika show yang di hari kedua, karena ini festivalnya harusnya 4 hari, dan kita main di hari kedua. Nah ketika main di hari kedua kemudian terjadi tragedi ini. Ketika di hari kedua itu setelah Seringai tidak ada lagi band yang tampil. Padahal masih ada 4 band yang seharusnya tampil setelah Seringai. Cuma karena ada kejadian, akhirnya sepakat malam itu disudahi. Tapi kemudian di malam harinya dari pihak promotor kami di sana minta izin ke pihak Seringai dan juga ke istri. Apakah boleh melanjutkan acara festival Gekiko ini sampai hari keempat? Karena terus terang para performers yang hadir di acara festival itu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Inggris, Italia, Brazil, dari Australia, dan dari Jepang sendiri serta Indonesia. Jadi katanya acara ini akan kami dedikasikan untuk mengenang Ricky Siahaan. Jadi kelanjutan festival ini termasuk di hari terakhir ya. Hari terakhir itu diadakan di Yokohama, di salah satu pub yang sangat kredensialnya sangat tinggi lah untuk band-band Jepang. Seringai juga pernah main di El Puente namanya tahun 2019 ketika tur pertama kami ke Jepang, dan mereka akhirnya membuatkan tribute untuk Ricky Siahaan di malam terakhir itu. Jadi memang atas izin keluarga juga.